Sholat berjamaah pada pagi hari ini, dan tentu kita semua telah melewati satu malam yang luar biasa tentunya, karena kalau malam-malam biasanya anak-anak semua tidurnya di kasur ya, di dalam kamar, terus pakai selimut juga ya. Loh, betul pakai selimut? Pakai apa? Iya, yang jelas biasa pakai sarung. Yang jelas biasanya tidurnya enak di dalam kamar, terus tidak ada angin malam yang dingin menusuk gitu ya. Tapi pada malam hari ini kalian semua melakukan sebuah kegiatan camping, weekend camping atau pekan berkemah begitu ya. Pekan kemah, sehingga kalian harus tidur di tenda di dalam lapangan, di tempat yang terbuka. Jadi semoga dari kegiatan ini anak-anak semua dari kelas berapa? Kelas 3 sampai kelas 6 ya? Oh, 4, 5, 6 ya. Kelas 4, 5, 6 yang disebut itu, kalau kelas 4, 5, 6 itu kelas besar, kelas atas. Jadi kalian ini sudah termasuk anak-anak yang besar, anak-anak yang kelasnya sudah kelas atas. Kalau kelas atas itu sudah harus menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pinter, kemudian yang paling utama adalah anak-anak yang soleh-solehah. Anak-anak yang soleh-solehah itu salah satu kriterianya, kalau di dalam rumah itu menurut sama ayah dan juga ibunya, kalau di sekolah menurut sama gurunya. Ya, jadi salah satu ciri-ciri anak yang soleh-solehah itu patuh dan menurut serta hormat dan menghargai kepada orang tuanya dan juga bapak ibu gurunya. Ya, itu yang harus menjadi pribadi-pribadi yang menjadi anak yang soleh-solehah. Jadi kalian sudah menjadi anak-anak kelas atas, anak-anak kelas besar, sehingga harus berbakti kepada orang tua dan juga berbakti kepada gurunya kalau di sekolah. Jadi Bapak Ibu Guru senantiasa membimbing kalian untuk menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang pintar secara akademisnya, yang kemudian akan menjadikan kalian berakhlak mulia. Selain akhlak mulia, biasanya anak-anak itu kalau yang mau bersusah-susah, berpayah-payah untuk belajar, maka nanti setelah selesai masa sekolah itu akan menjadi anak-anak yang sukses. Jadi ada peribahasa begini anak-anak, siapa yang mau bersusah-susah di masa kecilnya, maka dia akan berbahagia atau bersenang-senang di masa tuanya. Artinya kalau kalian di masa-masa sekarang ini mau berpayah-payah, mau bersusah-susah untuk belajar, di mana teman-temannya yang banyak, teman-temannya yang lain itu bermudah-mudah, bersantai-santai dengan bermain HP, terus kemudian kalian memilih untuk bersusah-susah, berpayah-payah dengan belajar, membuka kembali pelajaran-pelajarannya di sekolah untuk kemudian dibuka lagi di rumah, itu artinya kalian akan menyiapkan masa-masa yang indah, masa-masa yang mudah nanti jika saat sudah besar. Tapi kalau saat ini, saat masih kecil, saat masih sekolah, kalian hanya ingin berleha-leha, bermudah-mudah, bersantai-santai, bermainan HP, nanti biasanya kebanyakannya yang ketika saat besar, ketika saat kalian sudah keluar dari sekolah, itu biasanya kalian akan berpayah-payah. Jadi payah-payahnya nanti diambil di belakang. Jadi sebaiknya susah-susahnya, payah-payahnya itu diambil di masa sekarang, di masa kecil gitu.
Kalau kalian tidak ingin nanti setelah masa kuliah itu, masa sekolah itu susah, maka kita sekarang harus menyiapkan masa depan itu dengan cara apa? Dengan cara belajar, dengan cara berpayah-payah, dengan cara bersusah-susah, dengan susahnya, dengan tantangannya ketika kita harus belajar. Jadi begitu ya anak-anak, kalian harus berusaha melawan untuk bermain-main HP, untuk bersenang-senang dengan HP, atau hanya untuk dengan bermain-main yang tidak bermanfaat. Karena apa? Karena kalian akan menghadapi masa yang masih panjang dan itu perlu dipersiapkan. Jadi mudah-mudahan dengan kalian belajar di weekend camp ini, di pekan kemah ini, kalian akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang kemudian menjadi pribadi-pribadi yang mandiri juga, sehingga kalian tidak hanya bersenang-senang, berleha-leha, tapi kita juga harus berpayah-payah. Dengan saat-saat yang seperti ini kita diajarkan untuk mandiri, untuk berpayah-payah, untuk berjuang keras, karena ke depan di masa yang akan datang kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang kuat, bukan pribadi-pribadi yang lemah, tetapi pribadi-pribadi yang mampu untuk berpayah-payah, yang mampu untuk bersusah-susah di dalam belajar, sehingga nanti kalian akan menjadi generasi-generasi yang hebat, generasi-generasi yang sukses di dunia dan juga sukses di akhirat. Satu hal lagi yang Pak Edi ingin sampaikan pada kesempatan hari ini adalah bahwasanya momentum kemah ini, momentum weekend camp ini adalah momentum di mana kita menyatu dengan alam. Bahwasanya kita sama-sama ketahui kita itu tidak bisa hidup tanpa alam yang baik. Kalau alamnya bergerak saja, alam kalau bumi bergerak itu biasanya disebut apa? Gempa bumi ya, pintar. Gempa bumi. Kalau alam gempa bumi itu saja kita sudah takutnya bukan main. Kalau alam gempa bumi itu kita sudah panik biasanya. Ada yang lari-lari, ada yang teriak la ilaha illallah, subhanallah dan sebagainya. Kita sudah panik. Padahal gempa bumi itu ada lempengan di bawah laut yang bergeser ya, set gitu, bergeser. Itu tandanya apa? Tandanya bumi kita itu sudah tidak seimbang karena ada manusia yang mungkin melakukan kerusakan di alam, karena manusia yang kemudian lalai dan sebagainya, sehingga buminya berusaha menyeimbangkan diri. Yang agak miring begini karena ulah manusia yang suka membuat kerusakan, menebang pohon dengan luar biasa, tidak memperdulikan alam sekitarnya, pohonnya ditebangin. Terus kemudian ada juga yang membuang sampah sembarangan sehingga kemudian menutup saluran air dan airnya melimpah kemana-mana. Atau apapun yang dilakukan manusia, misal dengan melakukan penambangan, mengeruk hasil bumi tanpa memikirkan lingkungan sekitarnya itu, sehingga alam kita ini tidak seimbang. Biasanya salah satu dampaknya adalah tanahnya akan bergeser, set gitu. Terjadilah gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya. Itu adalah fenomena di mana bumi yang kita tempati ini itu tidak seimbang, sehingga dia menyeimbangkan diri set ke posisi awal begitu. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah momentum kita pada malam hari ini, pada hari ini kita berada di alam terbuka ini adalah supaya kita sebagai anak-anak, orang-orang yang beriman, kemudian menyadari bahwa alam ini harus kita jaga. Kita hidup sehari-hari itu berdampingan dengan alam. Di dalam surat Al-Isra, di dalam Al-Quran, itu disebutkan bahwa seluruh bumi dan langit beserta isinya itu bertasbih kepada Allah. Semuanya baik pohon pisang yang di sana, tumbuh-tumbuhan yang di sana, pepohonan yang di sekitar kita,
bahkan rumput yang kita injak-injak, ataupun apapun yang ada di sekeliling kita, itu semuanya sesungguhnya bertasbih kepada Sang Penciptanya. Sang Penciptanya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus menjaga lingkungan ini sebagai sesama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menjaga alam ini, merawat semua yang ada ciptaan Allah ini, karena semuanya juga ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan kita, alam, tumbuhan, hewan, itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan dengan momen ini kita semua menjadikan hamba Allah yang kemudian beriman, hamba Allah yang kemudian berbakti kepada Allah, sehingga kita bisa menjaga semua ciptaannya, termasuk alam yang ada di sekitar kita. Itu yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan English Weekend Camp ini betul-betul membawa manfaat kepada kita semua, menjadikan kita semua lebih berilmu, lebih bermanfaat, dan tentunya lebih mandiri di dalam seluruh aktivitas kita untuk menjadi khalifah fil ard, untuk menjadi khalifah di bumi yang kita cintai ini. English Weekend Camp tentu juga sebuah pembelajaran bagi kita untuk lebih mengenal bahasa internasional, karena semalam juga saya melihat sendiri kita melakukan pembelajaran baik speak English-nya, baik kemudian di dalam percakapan di kegiatan itu melakukan bahasa Inggris. Tentu itu sebuah pembelajaran bagi kita semua. Pak Edi akan bercerita satu saja, nanti terus selesai. Jadi begini ya, adik-adikku semua, anak-anak yang sangat saya cintai. Jadi dulu waktu Pak Edi itu SMA, itu kalau diajarkan pelajaran bahasa Inggris, ya, kalau diulang bahasa Inggris itu ya, itu selalu pergi ke musola. Pergi ke musola untuk apa anak-anak? Ternyata untuk tidur. Karena apa? Karena kalau diulang bahasa Inggris itu, Pak Edi itu kayak malas gitu, kayak enggak mau belajar, karena mikirnya apa? Mikirnya, wah untuk apa bahasa Inggris? Kan kita sehari-hari bahasanya bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Pada waktu itu seolah-olah itu tidak penting bahasa Inggris. Jadi kalau diulang bahasa Inggris itu tidurnya lari ke musola, izin ke toilet gitu terus ke musola. Terus apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ini pelajaran yang mungkin bisa diambil hikmahnya ya. Setelah selesai sekolah, kemudian qadarullah, Allah mentakdirkan Pak Edi itu bekerjanya di luar negeri. Di mana? Di Athena, Yunani. Kita tidak tahu nasib ya, nasib membawa kita kemana nantinya. Jadi kebetulan qadarullah Pak Edi itu bekerja di Athena, Yunani, bekerjanya di luar negeri. Lah di sana ternyata bahasa komunikasinya, bahasa yang dipakai itu salah satunya bahasa Inggris. Lah karena nyampe di sana, sudah jauh di sana, harus menetap di sana, ngomongnya pakai bahasa Inggris. Sedangkan dulu waktu di sekolah, kalau diulang bahasa Inggris kemana? Ke musola tidur ya. Jadi nyampe ke sana itu betul-betul, kalau orang tidak bisa bahasa itu kayak anak kecil. Disuruh ngapain nggak tahu, diajak ngomong nggak ngerti, jadinya kayak apa? Kalau diajak ngomong nggak ngerti, jadinya kayak gini, plonga-plongo gitu. Plonga-plongo, kayak orang bisu katanya Pak Ibnu, kayak orang bisu. Jadi ternyata saya itu Pak Edi baru menyesal banget. Waktu itu ada penyesalan yang luar biasa, penyesalan yang kemudian tidak bisa diulang lagi. Jadi diajak komunikasi sama orang-orang di sana nggak tahu, jadi bahasanya kita kayak plonga-plongo, kayak orang bodoh lagi.
Padahal kita hanya tidak bisa komunikasi. Jadi ini salah satu mungkin yang bisa diambil hikmahnya dari English Camp ini, English Weekend Camp ini. Jadi nanti anak-anak, kita tidak tahu suatu saat itu akan kemana. Bisa jadi kalian itu akan menjadi duta pariwisata atau duta ekspor impor misalnya. Sehingga kalian harus pergi ke luar negeri setiap saat. Jadi salah satu syaratnya kalian harus menguasai bahasa Inggris. Jadi kalian jangan meniru yang tidak baik, misalnya yang kalau diajar bahasa Inggris tidak semangat atau diulang bahasa Inggris tidur, itu jangan ditiru. Karena nanti ada penyesalan yang tidak bisa diulang lagi, yakni ketika semuanya sudah terlambat. Jadi anak-anak, giatlah, semangatlah untuk senantiasa belajar bahasa Inggris, karena insya Allah nanti ke depan ilmu itu akan bermanfaat. Mungkin itu ya, panjang lebar sekali, mohon maaf dari Pak Edi jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Mudah-mudahan kalian semua kita doakan di bawah langit yang tinggi, di atas bumi yang luas ini, kalian semua menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang soleh-solehah dan sukses dunia akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga Allah meridhoi kita semua. Semoga Allah senantiasa memudahkan langkah kita untuk menjalani aktivitas menuju dengan keridhoannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Pak Edi. Anak-anak sekalian,